Agatha nih. Ini saatnya kamu makan nih. Nah. Nah, ini tuh sudah waktunya kamu makan. Kamu udah pulang-pulang sih. Oh, kan tadi udah pamit sama ibu itu. Ibu sehat kan? Iya, sehat. Makan yang bener. Mbak, aku yang keterima di Universitas Brawijaya. Terus biaya kuliah aku piye? Iya, Mbak juga lagi berusaha untuk ngumpulin biaya tambahan kok. Kasih Mbak kesempatan untuk usaha sendiri ya. Oh. Bukannya Diana mau bantuin kuliah saya, Mbak? Iya. Tapi Gar, tapi dengerin Mbak Gar. Kita itu harus tahu diri. Kita itu harus berusaha sendiri. Kita tuh bisa jadi malas kalau selalu bergantung sama orang lain. Lagi pula Ibu Diana itu kan gak sering bantu kita. Tapi kan Bu Diana sendiri yang janji. Iya, tapi bagaimanapun kita tetap harus berusaha sendiri. Ingat pesan Bapak. Ya, Mbak. Oke, Ustaz. Jadi upaya ini adalah upaya pendampingan sebenarnya. Pendampingan untuk generasi penerus perfilman kita. Terus jalan. Saya udah bilang perjuangan seorang anak wanita kecil yang dari kalangan tidak mampu dia untuk mengejar cita-citanya dengan tetap bersekolah sampai akhirnya dia mencapai cita-cita. Bukan ceritanya kayak apa? Makanya nonton. Action. Ibu kok menor? Ibu dandanannya kayak genderuwo, Tegar nggak suka. Tegar, mau kemana kamu malam-malam begini? Tegar, pulang, Tegar. Upi, kalian pikir ibu ini sudah jadi wanita ndak genah apa? Ibu itu jadi pemijat. Ibu dandan begini biar orang senang dipijat ibu. Ini terpaksa ibu lakukan, Dok. Karena hasilnya lumayan. Dapat 1 orang pasien saja. Bisa sama hasilnya dengan seminggu jualan keripik. Saya sendiri seperti saya ini kan dianggap pembanding ya, pembanding dari satu konsepsi kerja. Jadi cara kerja saya ini juga dianggap pembanding dari cara kerja yang telah diajarkan di SMK. Penataan kamera itu saya mengikuti sutradara, keinginan sutradara. Saya cuma menghalusin, tapi angle-nya itu sutradara. Tanggung jawab saya di sini ya sebagai make up. Itu kerjanya ya make upin si pemain. Make up sebagai make up karakter ya, bukan make up beauty, sesuai dengan peran yang dimainkan si pemain. Ya, untuk scene-scene yang akhir-akhir ini ya, untuk syuting Palupi, ini yang paling berat adalah di divisi wardrobe.
Kenapa? Ya memang kita belum pengalaman ya, ini memang pengalaman pertama. Jadi di sini tim artistik setting dan properti sedang menyiapkan rumah Palupi yang kira-kira era 80 masuk 90-an lah, kemudian kondisinya yang sederhana dan minimalis. Jadi kita di sini lagi bertengkar untuk menentukan meja merek apa yang akan kita pakai di sini, ya, meja merek apa yang kita pakai di sini. Ya sementara sudah ketemu 3 alternatif. Nanti meja mana yang akan kita pakai di rumah Palupi, saksikan penayangannya pada film kami yang berjudul Palupi. Duh, Li, Upi, Tegar. Kalian jadi anak, ojo nakal-nakal ya. Ojo bolosan maneh sekolahnya. Zaman sekarang ini nah, cuma orang-orang yang pinter yang akan menang. Kata Pak Ansip, yang menang yang banyak duit. Iya. Tapi lek gak pinter, hati oleh duit itu kondi. Kayak bapakmu, pemecah batu. Yojo sampai nah. Tapi pengajian juga penting ya Pak? Iya, itu bener. Orang-orang yang kuat itu, yang agamanya tebel, makanya ngaji ojo bolosan aja. Saya Abra, di sini berperan sebagai Pak Teguh. Karakternya itu pemecah batu, umurnya 35 tahunan ke atas. Ini adalah my first experience. Pengalaman pertama. Nutuk watu, ora iso. Taruh dulu. Gini. Mudah-mudahan bisa. Tadi sih sempat ngeliat di situ. Mudah-mudahan tidak salah teknik saya. Berhasil. Kali. Action. Nah, inilah Pak kantor kita. Ini sekarang sudah banyak berubah, Pak. Bu, jangan apa, Bu? Saya, Pak. Bu, Ratno. Iya. Monggo duduk, Pak. Oh, Jen. Atur dulu, Bu. Saya Kori Sandiorifa, saya berperan sebagai Palupi. Palupi adalah seorang guru yang dimana memiliki masa lalu yang tidak seperti anak-anak biasanya, tetapi dengan kejadian itu maka Palupi bisa bangkit menjadi seseorang yang sukses dalam hidupnya. Tapi saya juga tidak boleh malu, Pak, mengatakan hal tentang keburukan. Mana yang lebih hina, Pak? Menjadi seorang tukang pijat panggilan yang dianggap sebagai wanita tidak benar? Atau menjadi seorang peminta-minta yang hanya bisa menadahkan tangan, memohon belas kasihan orang lain? Atau koruptor yang hanya bisa mencuri uangnya negara? Orang-orang itu menganggap bahwa ibu saya itu perempuan nggak benar. Yang nggak benar itu loh, Pak. Saya merasa seperti dunia ini terbalik, Pak. Tapi saya ini salah. Kalau apa yang dilakukan ibu saya itu
Ya, kesulitan untuk peran Pak Lupi itu sendiri sih sebenarnya dari karakter Pak Lupi yang sebenarnya dari ceritanya itu sudah menderita dari kecil dengan background keluarga yang istilahnya dari harta, tahta juga tidak ada. Lalu juga bagaimana perjuangan itu menjadi sesosok yang punya kekuatan, punya tekad yang kuat, tetapi yang akhirnya membentuk sebuah karakter di mana Pak Lupi itu adalah istilahnya tidak mudah untuk bersedih dalam arti meneteskan sebuah air mata. Nah, di situ yang bagaimana Pak Lupi yang kecil dan Pak Lupi besar itu ada perbedaan. Artinya Pak Lupi kecil adalah orang yang persamaannya banyak, tapi Pak Lupi besar orang yang sudah kuat, orang yang sudah tegar, sehingga tidak mudah menyerah dalam hal apapun dan tidak mudah bersedih dalam hal apapun. Mbak, aku kan keterima di Universitas Brawijaya. Terus biaya kuliah aku piye? Iya, Mbak juga lagi berusaha untuk ngumpulin biaya tambahan kok. Kasih Mbak kesempatan untuk usaha sendiri ya. Oh, bukannya Bu Diana mau bantuin kuliah saya, Mbak? Iya, tapi Gar, dengerin Mbak. Kita itu harus tahu diri. Kita itu harus berusaha sendiri. Kita tuh bisa jadi malas. Jadi saya berperan sebagai Tegar. Dia karakternya rada aneh, selengean. Apa gue selengean? Ya itulah pokoknya. Nakal. Ya nakal, semacam nakal gitu. Skip juga. Asal aja. Nah, gitu. Tegar ini susah sebenarnya meranin karakternya. Ya bisa dibayangkan seorang anak yatim, cowok pula meskipun adik, dia harus terlihat happy, terlihat bangga terus, terlihat nyemangatin terus, dia polos terus gitu kan. Padahal kalau kita simak ceritanya, bayangin aja dua orang ini kakak beradik, udah nggak ada bapak, ibunya susah, keluarga susah, tapi si Tegar ini tetap ya bener-bener sok polos lah istilahnya gitu ya kan, biar nggak menambah beban lagi, gitu. Ya susahnya sih mendalami hal-hal yang seperti itu. Selebihnya masalah teknis saja, karena saya belum terbiasa nih sama aksi-aksi yang gini nih. Iya, apalagi pas sutradaranya kan gitu, rada eksperimental gitu. Pak Teguh di sini umurnya 35 tahun, sedangkan saya umurnya 24. Nah, kesulitannya adalah dari observasi emang udah susah karena harus cari objek yang seumur itu dan seorang pemecah batu, lalu dari mindsetnya juga, apalagi Pak Teguh ini kan kepala keluarga yang bertanggung jawab di keluarganya Pak Lupi ini. Dengan keadaan dia sebagai seorang pemecah batu, dia harus dituntut untuk bertanggung jawab agar anak-anaknya dan keluarganya, istrinya, dua anaknya itu tetap bisa hidup selayaknya anak-anak di usianya ya. Gitu. Itu Pak Teguh. Sampai akhirnya dia harus meninggal karena kecelakaan. Paling sulit adalah gimana caranya kita bisa menjaga mood, dalam arti biasanya kan ada segala, misalnya ada kesalahan teknis atau kendala-kendala hal itu. Karena karakter Pak Lupi ini memang sangat kuat sekali, jadi bagaimana kita bisa menjaga sebuah konsistensi mood itu sendiri, sedih yang seperti apa, semangat yang seperti apa, kecewa yang seperti apa. Itu sih dengan cobaan yang begitu besar. Kalau kesulitannya wajar, artinya saya ketemu sama anak-anak yang masih baru, yang masih lucu-lucu, yang masih polos, ya begitulah keadaannya. Tapi saya senang dengan semangatnya, semangat kerja kerasnya, semangat ingin tahunya. Tapi kadang mereka saking senangnya dia lupa sebenarnya saya ini ngapain di sini. Kesulitannya sih sama sekali nggak ada kesulitan. Mungkin saya harus lebih sabar aja gitu, lebih sabar untuk membimbing adik-adik di sini.
Kalau masalah kinerja itu sih saya juga nggak bilang jelek atau buruk, masih banyak perlu belajar dan masih banyak perlu untuk menyesuaikan diri. Ya mungkin dia kerjaannya jelek, mungkin ada beberapa karena dia belum tahu apa yang harus dia kerjain, karena dia masih proses belajar. Saya baru pertama kali bekerja sama dengan anak-anak SMK jurusan broadcasting. Mereka ya masih umur belia ya istilahnya, dalam arti masih remaja, tetapi menurut saya sudah cukup baik dalam mempelajari tentang broadcasting pertama. Lalu kerjasamanya juga ya wajar kalau ada kesalahan, wajar kalau ada kelebihan. Enaknya sih serunya ya karena saya kebetulan masih 20 ya, masih 20 tahun gitu. Jadi seru, masih main-main bareng-bareng gitu. Saya sih senang-senang aja. Saya juga senang karena saya juga pengajar. Jadi saya senang aja gitu loh. Nah, kalau yang tidak menyenangkan mungkin waktunya lebih lama jadinya ya gitu loh. Karena saya harus berbagi. Ini jadi kerjaan seperti bekerja sambil workshop. Gitu. Jadi waktunya yang lebih panjang jadinya. Gitu. Pengalamannya ya enak, asik. Ada enaknya, ada kagak enaknya, tapi enak. Nggak bisa dibayangin. Itu rahasia saya. Action. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, silakan duduk. Sengaja saudara pemerintah saya undang karena saudari menerima pekerjaan sebagai guru teladan di Kota Batu. Saya harapkan terus ditingkatkan dan menjadi anak. Semoga penghargaan ini memberi motivasi kepada saudara Putri untuk mengembangkan sesuatu pendidik di Kota Batu. Terima kasih. Saya bangga dengan saudara Putri. Oke. Ya, yang pertama saya merasa senang sekali karena ini suatu kolaborasi dari SMK 3 Kota Batu dengan sutradara yang cukup punya nama besar, yang saya harapkan untuk lebih ditingkatkan kegiatan ini dan bisa menghasilkan satu karya yang baik, karya yang bisa dinikmati dan bisa diikuti oleh seluruh warga masyarakat, khususnya pelajar-pelajar di Kota Wisata Batu. Ya, sangat baik. Dan saya juga ikut bagian dalam shooting atau dalam film tersebut. Saya bangga dengan kinerja daripada pelajar-pelajar SMK 3 yang bisa segera beradaptasi dengan sutradara nasional dan ya saya bangga sekali. Ya, salah satunya sebenarnya saya ingin bersama-sama dengan hasil karya daripada pelajar-pelajar sekolahan SMK 3 ini, itu yang membuat saya bisa dan bersedia untuk melakukan peran tadi, dan mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh yang lainnya. Itu yang saya seneng banget gitu karena saya baru pertama kali untuk bekerja sama dengan anak-anak broadcasting yang masih belia. Terus kedua diundang langsung oleh SMK untuk membuat
film TV ya, terlibat dalam salah satu perannya gitu. Lalu sambutan yang antusias gitu, maksudnya tidak ada yang seperti apa gitu, nggak ada yang nggak enakin lah, pokoknya saya happy banget. Dan kerjasama yang baik, dan juga pesannya ya saya berharap, saya melihat di sini bahwa anak-anak broadcasting di sini memang belum ada wadah yang pasti setelah kalian sekolah gitu. Tapi pengalaman yang dibuat film TV ini gitu bisa menjadi sebuah bekal untuk kalian ke depannya nanti. Apakah mau di sini kah, atau di Jakarta kah, atau dimanapun sama aja gitu. Itu sih yang saya pesenin ya, terus belajar, terus kembangin diri sendiri, karena apa yang di sekolah itu istilahnya hanya 10% dari 100% praktikum. Harapan saya pengen anak-anak SMK 3 ini terutama ya, nanti suatu saat one day nanti ada yang benar-benar berhasil di bidang masing-masing yang dijalanin, apakah itu sebagai seorang animasi atau seorang kameramen atau segala macam, atau wartawan ataupun yang bagian di broadcast, ya saya pengen mereka sukses nantinya. Kalau kata guru saya itu kita harus punya 3 kesepakatan: disiplin, konsisten, dan komitmen. Nah, buat teman-teman SMK ya, walaupun dengan umur yang segini, memang jangan cepet ngerasa puas ya, karena ada kesempatan yang begitu besar kayak gini. Tapi teman-teman harus tetap terus belajar, karena menurut saya segala perubahan itu dimulai dari hari ini. Nah, kalau kalian bisa memulai hari ini dengan luar biasa, semangatnya, spiritnya, konsistensinya, disiplinnya, komitmennya bisa terus ditingkatin, ya saya berharap Jawa Timur bisa menjadi tolak ukur juga untuk broadcasting di Indonesia. Pesannya itu tadi, disiplin itu nomor 1, pasti itu, apapun aktivitasmu disiplin nomor 1. Entah itu kamu mandi, entah itu kamu gosok gigi, itu disiplin nomor 1. Apalagi bikin kayak gini, skip sedikit keluar dah kata-kata sakti itu dari nanti ya. Dan satu lagi, kalau udah di atas jangan lupa diri. Kalau nggak tahu jangan sok tahu, kalau udah tahu jangan sok pinter, kalau udah pinter nggak perlu jadi orang yang sombong. Kalau saya perlu bilang di sini ya, buat teman-teman SMK, sahabat-sahabatku, murid-muridku, orang tuaku, adik-adikku, kakak-kakakku, sesungguhnya kepada kalian aku berguru. Apa kabar malam? Masihkah ada bintang dan rembulan malam ini? Berharap esok kan dinginkan hati ini. Sungguh ini yang ku rasakan. Apa kabar malam? Masihkah ada bintang dan rembulan malam ini? Saat bintang bersinar menyapa tubuhku, seakan mengalir bah sungai